warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Mara dengan NPM 18111000274. Saya dari kelas S semester 6 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Yulianti MPD. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke video pembahasan tugasnya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada sehat-sehat semua ya. Nah sekarang seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Ada baiknya sebelum kita belajar, berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, berdoa sudah selesai. Sekarang Ibu lanjutkan untuk mengabsen kalian satu persatu. Bagi yang namanya Ibu panggil atau Ibu sebutkan, kalian angkat tangannya, ya. Untuk yang pertama di sini ada Andara. Saya Bu. Andara hadir ya. Saya Bu. Andara hadir. Kemudian Afif Davin. Saya Bu. Afif Davin hadir. Alia. Tidak Bu. Alia kenapa tidak hadir? Karena dia sakit. Sakit. Berarti sakit. Kemudian Bayu. Tidak Bu. Tidak hadir juga. Bayu kenapa tidak hadir? Pergi. Bayu pergi berarti izin ya. Oke, baik. Ibu sudah selesai mengecek kehadiran kalian. Sekarang kita menyanyikan satu buah lagu wajib nasional. Mengapa kita harus menyanyikan satu buah lagu wajib nasional pada saat sebelum kita melaksanakan pembelajaran? Itu agar tetap menjaga semangat nasionalisme kita, ya. Nah, untuk hari ini kita akan menyanyikan satu buah lagu wajib nasional apa? Indonesia Raya Bu. Indonesia Raya. Kalau kita menyanyikan Indonesia Raya harus bersemangat dan tetap hikmat ya. Baik. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, selesai. Jadi pada saat kita menyanyikan satu buah lagu wajib nasional, kita harus mengikutinya dengan hikmat ya. Kita harus menyanyikannya juga dengan nada yang tidak terburu-buru, harus sesuai tempo yang ada di lagu tersebut. Baik, karena kita tadi sudah berdoa, kemudian Ibu sudah mengabsen kalian, lalu kita sudah menyanyikan satu buah lagu wajib nasional.
Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Didengarkan baik-baik. Untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama, itu setelah berdiskusi, mengamati gambar dan membaca teks siswa, siswa mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, setelah berdiskusi, mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, mengamati gambar dan membaca teks menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Yang keempat, setelah berdiskusi, mengamati gambar dan membaca teks menceritakan kaitan antara sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menempelkan satu buah gambar pahlawan nasional Indonesia di depan, dan Ibu mau kalian pikirkan tentang berbagai macam pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ada yang tahu siapa nama dari pahlawan nasional Indonesia yang Ibu tempelkan di depan? Tahu, Bu. Siapa? Raden Intan, Bu. Raden Intan, salah. Dara? Pangeran Diponegoro. Ya, tepat sekali. Ini adalah pahlawan nasional Indonesia yang bernama Pangeran Diponegoro. Nah, sekarang kalian pasti sering mendengar atau pernah mendengar tentang pahlawan nasional kita yang bernama Pangeran Diponegoro ini, ya? Pernah atau tidak? Pernah. Pernah atau tidak? Pernah. Nah, sekarang Ibu mau kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang Pangeran Diponegoro. Misalkan Ibu kasih contohnya seperti siapa nama ayah dari Pangeran Diponegoro, kemudian lahir di manakah Pangeran Diponegoro, seperti itu ya. Dengar? Dengar, Bu. Ibu beri waktu selama 10 menit. Sekarang dibuka bukunya, dicari dan dikerjakan. Dengar, siapa yang sudah selesai menyelesaikannya duluan bisa langsung Ibu cek terlebih dahulu.
Sudah, Bu. Sudah, ya. Silakan Davin. Sini Ibu lihat terlebih dahulu pekerjaannya. Oke, sekarang bisa dituliskan di papan tulis hasil pekerjaannya. Silakan. Ini Di teman-teman. sini, sebelah Davin di sini. Ayo, cepat, selesaikan terlebih dahulu. Ini teman-teman. Nama tokohnya. Tulis. Nama tokohnya Pangeran Diponegoro ya teman-teman. Iya. Dan tempat dan tanggal lahirnya. Lahirnya adalah di Yogyakarta. Ya. 11 November 11 November tahunnya tahun 1785. 1785. Dan nama ayahnya Siapa nama ayah dari Pangeran Diponegoro? dan nama ayahnya Sultan 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 siapa? Sultan Syahid. Bukan. Siapa? Hameng Hamengkubuwono Hamengkubuwono berapa? III. Hamengkubuwono III. Nah, jadi hasil pekerjaan Davin atau tugas Davin yang Ibu berikan tadi untuk mencari informasi tentang Pangeran Diponegoro itu ada 3. Davin memperoleh 3. Di sini nama tokohnya ya Pangeran Diponegoro ya. Kemudian tempat dan tanggal lahir Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta tanggal 11 November 1785. Benar atau salah? Benar. Kemudian nama ayah dari Pangeran Diponegoro itu Sultan Hamengkubuwono III. Benar juga ya. Sekarang udah tepuk tangan untuk Davin. Baik, yang selanjutnya Dara. Sudah, ayo maju. Ibu lihat sebentar, kemudian Bu koreksi sebentar. Ya. Terus sekarang dituliskan di peta konsepnya. Sesuai yang sudah ada tulis ya. Nah. Nama tokoh, nama tokohnya. Kemudian apa lagi?
perjuangan yang dilakukan? Apa aja? Ada apa aja perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro? Coba. Satu lagi ya. Yuk, kita lanjut. Satu laginya apa? Davin diperhatikan ya. Nanti sehabis ini Ibu akan ada soal lagi untuk kalian. Makanya harus diperhatikan ketika temannya maju ke depan dan menuliskan tentang informasi Pangeran Diponegoro, ini diperhatikan baik-baik agar kalian bisa menjawab soal yang nanti akan Ibu berikan. Sudah, sebentar. Nah, di sini hasil pekerjaan dari Dara, di sini nama tokohnya sama ya, Pangeran Diponegoro. Kemudian daerah asal dari Pangeran Diponegoro ini dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian perjuangan yang dilakukan ya ini ya, perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro ini ada perjuangan dengan mengangkat senjata melawan Belanda. Nah, perjuangan ini berlangsung pada tahun 1825 sampai Pangeran Diponegoro ditangkap tahun 1830. Berarti berlangsung selama 5 tahun ya. 5 tahun. Kemudian yang terakhir perilaku yang dapat ditiru. Perilaku yang dapat ditiru dari tokoh nasional kita ini ada pantang menyerah, kemudian sikap bersemangat dan penuh pertimbangan. Ya, terima kasih Dara. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita berikan tepuk tangan untuk Dara. Sekarang Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Ada 3 pertanyaan. Siapa yang ingin menjawab harus angkat tangannya terlebih dahulu. Oke? Oke, Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama. Apakah yang dapat kalian pelajari dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Saya, Bu. Dara, Keberanian dan sikap pantang menyerah melawan penjajah. keberanian dan sikap pantang menyerah melawan penjajah. Sip. Selanjutnya, David, Menyatukan seluruh rakyat pribumi, Bu. menyatukan seluruh rakyat pribumi. Ya, itu juga benar dan sip jawabannya. Jadi, jawaban dari Davin dan jawaban dari Dara itu harus dipelajari dan harus diingat-ingat di dalam otak. Oke? Iya. Karena itu nanti bisa aja menjadi salah satu jawaban dari soal yang waktu ulangan nanti Ibu akan berikan. Ya, dimengerti? Mengerti, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua.
Ibu punya pertanyaan, apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, Bu. Kurang keras? Iya, Bu. Kenapa? Karena pantang menyerah. Karena pantang menyerah, karena sikap bersemangat, kemudian penuh pertimbangan. Udah itu aja? Nah, sekarang Ibu mau coba berikan Ibu satu contohnya. Ada yang bisa jawab? Tidak, Bu. Gak ada yang bisa jawab? Yakin? Berarti bukunya belum dibaca semua ini, berarti bukunya. Nah, jadi contohnya itu adalah menyatukan rakyat yang berbeda-beda, yang berasal dari suku dan bangsa yang bermacam-macam. Itu salah satu contohnya, ya. Diingat-ingat. Oke? Oke? Oke, Bu. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir dari Ibu. Siapa cepat dia dapat ya. Apakah kamu pernah belajar bersama-sama dengan teman-teman yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan? Pernah, Bu. Pernah. Nah, Nah, sekarang sebutkan contohnya. Seperti apa? Contoh kalian mengerjakan tugas bersama teman-teman kalian untuk mencapai suatu tujuan. tidak tahu, Bu. Bekerja kelompok menyelesaikan suatu gambar, Bu. Bekerja kelompok menyelesaikan suatu gambar, ya. Benar, Davin. Kemudian Dara? Mengerjakan tugas bersama-sama. Mengerjakan tugas bersama-sama, mengerjakan PR ya. Nah, jadi jawaban dari Dara dan Davin itu tadi sudah mencakup tentang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Misalkan, kalau misalkan Dara mengerjakan PR bersama temannya. Nah, misalkan mengerjakan PR matematika. Dara kurang paham di bagian perkalian. Nah, tapi Dara paham di bagian pembagian. Nah, teman dari Dara ini sebalikannya daripada Dara. Dia tidak paham tentang pembagian, tapi dia paham tentang perkalian. Jadi, di situ sama-sama saling menguntungkan, ya. Jadi, di saat Dara dan teman Dara belajar itu saling bertukar pikiran. Misalkan Dara bertanya, Andri, bagaimana sih cara perkalian dari 10 dikali 5 ini, bagaimana sih cara mencarinya? Karena Dara tidak tahu, Andri yang tahu, Andri yang paham, Andri memberitahu kepada Dara. Seperti itu. Itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian berdua berdiskusi tentang Pangeran Diponegoro. Kemudian kalian cari perjuangan Pangeran Diponegoro ini atau lupa lagi, Allah. Nggak apa. Sekarang tugas selanjutnya adalah kalian berdiskusi ya, secara berkelompok tentang masuk ke dalam sila keberapakah perjuangan dan kerja keras dari Pangeran Diponegoro ini. Ya, Ibu beri waktu selama 5 menit. Silakan diskusi. Diskusi berdua. Sudah? Sudah diskusinya? Membuahkan hasil atau tidak diskusinya? Tidak membuahkan hasil. Waduh, bagaimana ini? Coba sekarang sebutkan Pancasila 1 sampai 5. Ayo bersama-sama. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan Suaranya yang kencang. yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari penjelasan tentang 5 sila yang kalian sebutkan barusan, itu sudah bisa kita tangkap sila keberapa yang bersangkutan dengan kisah dari Pangeran Diponegoro. Coba, tadi kalian menyebutkan tentang apa saja yang dapat kalian pelajari dari kisah Pangeran Diponegoro. Tadi Dara menjawabnya apa? Kisah apa coba? Yang pertama kali tadi Ibu tanyakan. Apa coba tadi di bukunya? Coba dilihat. Keberanian dan sikap pantang menyerah. Nah, keberanian dan sikap pantang menyerah melawan penjajah. Coba punya Davin tadi apa? Menyatukan seluruh rakyat pribumi. Menyatukan seluruh rakyat pribumi. Itu berarti dari sila yang disebutkan oleh kalian tadi, 5 sila tadi, sudah ada yang mencerminkan, yaitu sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Nah, besok-besok dipelajari lagi tentang Pangeran Diponegoronya, biar ketika ibu bertanya kepada kalian, kalian sudah bisa jawab, dan ibu nggak mau lagi dengar yang namanya saya tidak bisa bu, saya nggak paham bu, saya nggak tahu bu. Ibu nggak mau lagi dengar yang kayak gitu ya. Nah, sekarang tutup bukunya. Sekarang tutup bukunya. Ibu mau tanya ke kalian, ada yang sudah paham atau ada yang belum paham dari penjelasan pembelajaran kita tentang Pangeran Diponegoro hari ini? Saya sudah paham, Saya Bu. sudah paham, Bu. Sudah paham? Gimana kurang? Ibu kurang dengar? Saya Saya sudah sudah paham, paham, Bu. Bu. Saya sudah paham. Berarti semuanya paham? Ya, Bu. Gak ada yang bertanya lagi ke ibu? Sudah, Bu. Nah, sekarang untuk tugas PR kalian di rumah, tulis di buku ya. Tulis di buku aja, tulis di buku. Tulis di buku. Kerjakan soal latihan halaman 95 sampai dengan halaman 98. Itu dikumpulkan untuk minggu depan ya. Ketika pembelajaran ibu itu harus dikumpulkan. Ibu nggak mau tahu dan ibu nggak mau dengar ada yang namanya saya belum bu, saya nggak bisa bu. Ibu nggak mau dengar ya. Ya, Bu. Ya, dan sekarang ditutup bukunya. Nah, jadi kesimpulan atau sedikit ulasan materi tentang Pangeran Diponegoro dari ibu. Nah, jadi Pangeran Diponegoro ini merupakan salah satu pemimpin perang di daerah Pulau Jawa. Ya. Seperti yang sudah kalian tuliskan di sini tadi, daerah asalnya Pangeran Diponegoro dari daerah istimewa Yogyakarta. Dia lahir di Yogyakarta tanggal 11 November tahun 1785. Kemudian Pangeran Diponegoro ini merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono III. Dan ini juga ada perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, yaitu perjuangan mengangkat senjata melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun sampai akhirnya Pangeran Diponegoro itu ditangkap. Seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya, kalian bisa baca di buku kalian sendiri ya. Nah, sekarang siap-siap, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari dan ibu sampaikan pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, pesan ibu tetap jaga kesehatan, kemudian pulang sekolah langsung pulang ke rumah, jangan main-main. Ibu mohon maaf jika pembelajaran hari ini ada yang masih kurang atau kurang berkenan. Kemudian ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.